إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ نزار حربي الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف وجامع ومعد هذا الكتاب هذا المؤلف هذا الكتيب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء وليل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال كاتب هذا المؤلف قال معد وجامع وكاتب هذه المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه ورعاه halaman 12 kalau tidak salah. Syekh Abdullah Al-Harari juga menegaskan aqul fala yaghtarra mutali'u kutubihi ay kutubi Ibnu Taimiyah binisbati hadha ar-ra'y al-fasid ila a'immati ahli sunnati wa dhalika ta'buhu an yansiba ra'yahu alladhi yarahu wa yahwahu ila a'immati ahli sunnah wal ya'lamin nadhiru fi muallafatihi anna hadha talbisun wa tamwihun mahdun yuridu an yurawwijahu ala du'afa'il 'uquli alladhina la yuwaffiquna bainal 'aqli wan naql. Saya berkata, Syekh Abdullah Al-Harari berkata di dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, kitab yang sangat bagus bahkan oleh beberapa orang yang tidak suka kepada Syekh. Kitab ini diakui sebagai kitab yang layak untuk dipedomani di dalam membantah, mengkanter, mematahkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Janganlah pembaca buku-buku Ibnu Taimiyah terperdaya, terbujuk dengan penisbatan pendapat yang batil ini kepada para imam di kalangan ahlu sunnah. Karena sudah menjadi kebiasaan Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Taimiyah, menisbatkan pendapat yang dia gandrungi kepada para ulama ahlu sunnah. Dan hendaklah pembaca karya-karya Ibnu Taimiyah ketahui bahwa ini adalah kelicikan dan tipuan belaka.
Karena ia ingin memasarkan pendapatnya, melariskan pendapatnya kepada orang-orang yang lemah akalnya, yang tidak bisa mengkompromikan antara akal dan dalil naql. Jangan percaya kepada Ibnu Taimiyah yang tidak memiliki amanah ilmiah. Sudah terbukti di beberapa kitab bahwa dia mempunyai amanah ilmiah. Syekh seperti yang sudah kita terangkan pada minggu yang lalu. Halaman 13, Syekh Abdullah Al-Ghumari juga menjelaskan dalam kitab Misbah Az-Zujajah fi Fawaid Salatil Hajah, adik dari Al-Hafidh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari, salah seorang ulama Maroko yang sangat terkenal, beliau menjelaskan, wa kullu hadza yadulluka ala anna Ibn Taimiyah la yasluku fi buhuthihi maslakal alimil munsif alladhi yahki ara'a mukhalifihi bimuntahal amanah wad diqqah bal yuhawilu bimukhtalafil asalibi an yu'aththira fi qari'ihi wa yuhimuhu bi anna ra'yahu faqat huwa as-shawab wa annahu la yu'rafu baina as-sahabati wat tabi'in wa salafil ummati qawlun yukhalifu ma ikhtarahu wa dhahaba ilayhi ila akhir at-tahwilat allati i'tadaha fi kalamihi lit-ta'thir biha ala qurra'ihi bihaythu yush'iruka anna ra'yahu ijma'. Thumma la yalbathu an ya'tarifa fi ghuduni kalamihi bi ithbati ma nafahu wa hadmi ma banahu. Wa min huna kathura at-tanaqud fi kutub Ibn Taimiyah bishaklin lam yu'had fi kutub ghairihi min al-ulama. فليتناقض في الكتاب الواحد عدة مرات فيصحح الحديث في موضع ويعله في موضع آخر وينفي وجود الخلاف في مسألة ثم يحكيه فيها بعد ذلك وهكذا وما هذا شأن العلماء المنصفين وبالله التوفيق. Luar biasa ini. Dan yang membantah Ibnu Taimiyah itu bukan Syekh Abdullah saja, banyak di antara para ulama. Di dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, pengarangnya guru kita, guru kami, Syekh Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mutakallim Al-Usuli Al-Mufassir Abdullah Al-Haruri menyebutkan data dan daftar, senarai, kata orang Malaysia, senarai, daftar, data para ulama baik pada masanya maupun pada masa-masa setelahnya. Joli bang. Barang joli bang. Membantah Ibnu Taimiyah. Ini kok rame ya? Kok rame? Nggak dimatikan Mbak Age, ininya apa namanya? Jadi di kitab itu sudah. Di kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, kurang lebih 500 halaman, jilid 1-nya. Jilid 2-nya sudah terbit ya? Belum ya? Rencananya mau diterbitkan, sampai sekarang belum kayaknya. Jadi di dalam kitab itu di bagian akhirnya disebutkan di sana data para ulama yang membantahnya, menyatakan kesesatannya, menyatakan penyimpangannya, dan bahkan mengafirkannya, baik para ulama pada masanya maupun para ulama setelah masa dia. Di antara yang disebutkan di situ adalah beberapa kiai, beberapa ulama di Indonesia. Disebutkan di situ di antaranya adalah Syekh Zainuddin Abdul Majid, ya, di dalam kitab Hizbu Nahdlatul Wathon. Kitab isinya wirid-wirid, ya. Kemudian ada beberapa keterangan di situ bahwa Ibnu Taimiyah adalah seseorang yang tidak layak diambil ilmunya. Apa? Pendiri Nahdlatul Wathon, ya, organisasi terkenal di Nusa Tenggara Barat. Zainuddin Abdul Majid, pendirinya. Beliau mengarang sebuah kitab panduan zikir untuk para pengikut, para warga Nahdlatul Wathon yang disebut sebagai Hizbun Nahdlatul Wathon. Di situ ditulis bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Kemudian juga di kitab itu ditulis Syekh Sirajuddin Abbas. Syekh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ya, salah seorang tokoh, salah seorang ulama Perti
Satuan Tarbiyah Islamiyah yang berasal dari Sumatera yang memiliki beberapa buku yang membantah Ibnu Taimiyah. Kemudian disebutkan juga Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ya, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, Syekh Hashim, pendiri NU, pendiri Pondok Tebu Ireng, dengan eksplisit, secara tersurat, bukan tersirat, secara eksplisit, bukan implisit, menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah termasuk minal mubtadi'ah, termasuk orang-orang yang membawa bid'ah. Ya, artinya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Ini semua, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah, ini semua halaman 14 menunjukkan kepada Anda bahwa Ibnu Taimiyah dalam penelitian dan kajian-kajiannya tidak bersikap seperti layaknya seorang ulama yang objektif, yang menyebutkan pendapat-pendapat para ulama yang berbeda dengannya dengan penuh amanah dan ketelitian. Sebaliknya, dengan berbagai cara, ia berusaha mempengaruhi pembacanya dan mengesankan kepadanya bahwa pendapatnya sajalah yang benar. Tidak diketahui ada pendapat di kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf yang menyalahi apa yang dia pilih dan dia ikuti. Dan demikian seterusnya, gaya-gaya pembenaran yang biasa dia gunakan dalam perkataannya untuk mempengaruhi para pembacanya. Sehingga ia mengesankan bahwa pendapatnya adalah ijma'. Kemudian tidak lama setelah itu di sela-sela perkataannya ia menetapkan apa yang sebelumnya ia nafikan dan ia robohkan apa yang sebelumnya ia bangun. Nanti akan ada kalau tidak salah ya, ada beberapa contoh di belakang. Jadi baru pembukaan. Dari sini banyak kontradiksi dalam buku-bukunya dengan presentasi atau presentasi yang belum pernah ada pada ulama lain. Bahkan dalam satu buku yang sama, Ibnu Taimiyah bisa bertolak belakang perkataan-perkataannya beberapa kali. Ia sahihkan hadis di suatu tempat, lalu ia cacat di bagian lain, di kitab yang sama. Dia nafikan adanya perbedaan pendapat di suatu masalah, kemudian setelah itu ia sebutkan khilaf dalam masalah tersebut di kitab yang sama, dan demikian seterusnya. Ini bukanlah perangai, ini bukanlah sifat para ulama yang objektif, dan kepada Allah lah kita memohon taufik. Jadi memang tidak layak ya, buku-buku Ibnu Taimiyah itu dibaca tidak layak. Dan ngapain membaca buku-buku Ibnu Taimiyah? Para ulama yang lain yang memiliki amanah ilmiah, yang mengarang berbagai karya yang berfaedah dan bermanfaat bagi kita semuanya masih banyak. Kenapa? Memilih karangan-karangan Ibnu Taimiyah dan meninggalkan karya-karya yang bagus yang dikarang oleh para ulama dari masa ke masa. Terkadang orang saking gandrungnya dengan Ibnu Taimiyah, yang dia baca hanya buku-buku Ibnu Taimiyah, mengesampingkan buku-buku yang lain. Seakan-akan Ibnu Taimiyah adalah ulama yang paling top, pembaharu Islam. Tidak ada ulama sekaliber Ibnu Taimiyah. Ya, diagungkan, dikultuskan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Musibah ini ya, musibah. Halaman 15, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga menegaskan dalam kitab Al-Jawharul Munazzam di ziyarat Al-Qabrin Nabawiyyil Mukarram. Beliau mengatakan, man huwa Ibnu Taimiyah hatta yunzara ilaihi aw yu'awwala fi syai'in min umur ad-din alaihi. Wa hal huwa illa kama qala jama'atun minal a'immati alladhina ta'aqqabu kalimatihi al-fasidata wa hujajahu al-kasidata hatta azharu awara saqatatihi wa qabaiha awhamihi wa ghalatatihi kal-'izz ibn Jama'ah. 'Abdun adallahu Allah Ta'ala wa aghwahu wa albasahu rida'al khizyi wa ardah wa bawwa'ahu min quwwati al-iftira'i wal kadhibi ma a'qabahu al-hawana wa aujaba lahu al-hirman. Sudah pol-polan ini ya, kata orang Jawa, pol-polan, udah apa? Komentar yang sangat pedas ini dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, siapakah Ibnu Taimiyah sehingga perlu dilihat atau dirujuk pendapatnya dalam urusan-urusan agama? Bukankah Ibnu Taimiyah tiada lain? Hanya seperti yang dikatakan oleh sekelompok para ulama yang mengkritisi perkataan-perkataannya yang menyimpang dan hujjah-hujjahnya yang lemah.
sehingga mereka singkap kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan pemahamannya, seperti Al-Izz Ibnu Jama'ah. Seperti Al-Izz Ibnu Jama'ah. Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang disesatkan dan disimpangkan oleh Allah Ta'ala. Disesatkan dan dijadikan menyimpang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpangkan, dijadikan menyimpang maksudnya ya. Abdun adallahu Allah Ta'ala wa aghwahu. Ya. Mana tadi? Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang disesatkan dan dijadikan menyimpang oleh Allah. Allah berikan kepadanya selendang kerendahan dan kehinaan. Allah berikan kepadanya kekuatan dan kelihayan untuk berbohong dan berdusta yang mengantarkannya kepada kehinaan dan mengakibatkannya terhalang. Ini kan perkataan para ulama ya seperti ini. Seakan-akan kalau bagi para pengikut Ibnu Taimiyah, wah ini mengada-ada ini. Ibnu Taimiyah kan seorang mujaddid, seorang mujtahid, seorang hafiz, orang yang hafal Quran, nggak mungkin lah seperti itu, punya niat-niat jahat. Ya, coba baca An-Nasihah Az-Zahabiyah. Kalau Anda belum tahu, hakikat Ibnu Taimiyah di mata muridnya sendiri, bukan di mata orang-orang yang berselisih pendapat dengannya. Di dalam kitab An-Nasihah Az-Zahabiyah, karangan Az-Zahabi, murid terkemuka dari Ibnu Taimiyah sendiri. Dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seseorang yang yuhibbul zuhur, cinta popularitas, senang viral, cinta popularitas. Ini kan bahaya sekali. Ya, siapapun di antara kita, nah wal'iyadu billahi ta'ala, semoga Allah melindungi kita dari cinta popularitas ya. Senang viral. Walaupun dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang. Ini luar biasa buruk ya, penyakit cinta viral, cinta popularitas. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, Ibnu Taimiyah adalah seseorang yang cinta popularitas. Kata siapa? Kata muridnya sendiri, Az-Zahabi. Di dalam sebuah kitab kecil yang kemudian terkenal dengan judul An-Nasihah Az-Zahabiyah. Siapa Az-Zahabi? Murid Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian ada beberapa perkataan Ibnu Taimiyah, ada beberapa ajaran Ibnu Taimiyah, baik di dalam buku-bukunya maupun secara lisan yang dia sampaikan, yang dia sampaikan ketika itu di Damaskus, itu yang kemudian menjadi bola salju yang menggelinding terus-menerus di kalangan masyarakat Islam ketika itu, ya, yang kemudian menimbulkan kegaduhan, yang kemudian memunculkan pro dan kontra, sehingga dia dihakimi oleh empat qadhi dari mazhab Hanafi, satu qadhi dari mazhab Hanafi, hakim ya, satu hakim dari mazhab Hanafi, satu hakim lagi dari mazhab Maliki, satu hakim lagi dari mazhab Syafi'i, satu hakim lagi dari mazhab Hambali. Semuanya mengadili Ibnu Taimiyah sebagai seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan ketika itu. Ini bayangkan coba, 4 hakim semuanya sepakat menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang menyimpang dan dia harus dipenjara. Dipenjara, beberapa lama dipenjara. Di dalam penjara dia menunjukkan seakan-akan dirinya adalah orang yang sudah bertaubat, berlepas diri dari apa yang dia ajarkan sebelum dipenjara. Akhirnya dikeluarkan dari penjara. Tetapi ternyata setelah dikeluarkan dari penjara, dia menyebarkan lagi ajaran-ajaran menyimpangnya, lalu dia dipenjara lagi berdasarkan keputusan 4 orang hakim dari 4 mazhab. Di penjara dia seakan-akan sudah bertaubat dan berlepas diri dari apa yang dia ajarkan. Dia dikeluarkan dari penjara, tapi di luar penjara dia mengajarkan lagi apa yang dia ajarkan sebelum di penjara. Dan begitu seterusnya sampai beberapa kali, sampai pada akhirnya dia di penjara dan tidak keluar dari penjara kecuali sudah berada di atas keranda mayat, lalu dia dikuburkan ya, dia dikuburkan di Damaskus.
Ya, ini panjang ini ya. Sedikit kajian kita singkat pada sore hari ini. Ini masih ada rapat ini sama teman-teman, belum selesai. Saya kira cukup apa yang kita sampaikan, insya Allah kita lanjutkan. Ini masih belum disebutkan contoh-contoh. Ya, di sini kan bagi yang sudah punya kitab itu kan ada beberapa contoh khianah ilmiah. Ya, apa namanya, PDF ya, yang kemudian dicetak. Ini penting sekali buku ini untuk kita kaji bersama-sama. Saya yakin kalau tidak dikaji dalam sebuah kajian bersama seperti ini, buku ini tidak akan terbaca. Ya. Buku ini tidak akan terbaca. Mudah-mudahan kajian singkat pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, membawa barokah bagi kita semuanya. Singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.